Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a. Oke, yo sampai balik lagi sama gue Ricky ya kan cuy, asik anjay. Dan di sini gue bakal banyak cerita nih tentang power up CRF 68 ya. Sorry guys, gue habis flu jadi ini masih agak-agak starter dulu guys kan mamen. Nampaknya kita harus nyari bank dulu nih, cuan dulu terus bensin gitu guys. Indahnya pemandangan guys. Wow. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bahas nih cuy soal bore up CRF ke 68. Soalnya tadi ada yang nanya ya di kolom komentar, apakah bore up 68 itu aman buat harian sama touring. Ini gue bakal bahas pengalaman gue aja ya. Kalau ada kekurangan silahkan kalian komen di bawah gitu cuy. Dibilang aman gak aman sebenarnya balik ke cara kita bore up ya. Itu tergantung dari beberapa hal. Lama mungkin di material ya. Material dulu deh gue bahas ya. Untuk material silahkan kalian pilih material yang emang mumpuni. Dan rekomendasi dari gue paketan atau enggak paketan juga gitu kan. Material yang kalian ganti itu biasanya dari merek-merek yang udah terpercaya, seperti contohnya dari BRT. Kalau kalian mau bore up kayak gitu cuy, jadi kalau milih-milih spare part itu harus benar-benar yang emang udah teruji, udah banyak dipakai dan emang benar-benar aman dipakai orang lain gitu cuy. Jangan asal bore up kalau cuma modal merek-merek yang ikut-ikut tren-tren gitulah cuy, jangan ya. Jadi harus benar-benar yang baik. Namanya BRT, kalau enggak Moto1. Gue enggak di endorse dari kedua barang itu ya, cuma gue sepengalaman gue yang CRF yang putih itu pakainya yang BRT full ya itu, terus yang KLX juga kemarin 63 aman itu pakai Moto1 gitu cuy. Kalau dibilang aman gak aman buat harian ya, kalau pakai produk-produk dua itu menurut gue aman ya cuy. Soalnya gue dulu pernah paketan 63 itu tuh sempat ada kendala baru berapa bulan ya, itu si pelatuknya itu patah gara-gara telat ganti oli gitu cuy. Kalau kalian bore up asal kalian rutin ganti oli itu jangan cuek cuy. Soalnya kalau motor kita masih standar nih ya, atau enggak ya cuma up ECU atau ya kayak di remap atau enggak diganti ke up ECU racing gitu cuy. Itu tuh di oli itu kalau kalian cuma remap, kalian itu nggak perlu rutin ganti oli. Kayak gue tuh dulu cuek secuek-cueknya cuy asli pas yang KLX sebelum di bore up itu. Tapi pas udah main nih 63, Mang Ing juga di CRF-nya main ke 68 itu tuh kayak rutin banget deh gitu guys. Sebenarnya gue bulan ini nih belum ganti oli lagi, Mang Ing mah udah ganti oli lagi gitu cuy. Pemilihan oli juga harus bener-bener ya, kayak kekentalannya itu minimal itu di 10W40 lah gitu, jangan yang terlalu encer-encer banget guys. Sama kualitasnya yang full sintetik gitu harusnya. Jadi kalau punya motor bore up harus aware banget, aman sebenarnya. Kalian mau tahu aman apa enggaknya ya aman gitu cuy. Kayak 68 buat harian, buat touring gitu kan. Yang CRF itu juga motor harian cuy ya, bukan motor-motor yang kayak disimpan di rumah, enggak ya. Si CRF putih itu sering dipakai, jadi tiap hari malah dia bolak-balik kerja itu pakai motor bore up guys, bayangin. Nah cuma minusnya selain di oli, yang kedua di bensin juga ya. Jadi kita tuh kayak gak boleh beli bensin itu terus-terusan pakai si Pertalite gitu cuy. Sering-sering pakai Pertamax turbo gitu cuy. Dibilang lebih boros sebenarnya ya boros cuy. Kalau dihitung-hitung kayak 2 kali lipat dari standar gitu. Kalau kita standar habis 2 liter, nah si CRF bore up 68 itu habisnya bakal 4 liter gitu, jadi double gitu. Banjarsari kan dia? Oh, non. Lupa gue cok, asli lupa banget. Motor bore up itu kalian harus banyak aware-nya gitu. Naik 68 itu kayak sensasinya, tarikannya enak banget. Bore up itu kayak kita tuh pengen agak narik-narik lah dikit gitu, kayak touring gitu, kayak nyalip-nyalip lebih enak. Banyak orang yang mengeluhkan kalau bore up itu bikin motor jebol. Ada sih ya banyak yang jebol juga, karena kan pakaian yang gimana ya,
yang terlalu ngebejak-bejak banget ya, kayak buat balap kayak gitu cuy. Balap-balapan emang ya resiko cuy kalau kalian buat balapan ya kayak gitu. Cuma kalau kalian peruntukannya buat harian, buat touring mah aman sebenarnya. 68 juga enak juga motor bore up itu dibawanya. Tapi di samping itu harus banyak penyesuaian di bagian lain kayak apa ya, knalpot gitu cuy. Knalpot racing tapi buat motor standar itu beda ya cuy. Jadi kalian harus merogoh kocek pakai knalpot yang bore up juga, knalpot standar sama knalpot buat bore up. Norifumi Rocket 4 itu di kisaran 2.500.000. Cuma kalau mau yang lebih murah ada dari Proliner gitu guys. Kalau kalian punya motor bore up nih cuy, kalian itu harus siap-siap budget dah pokoknya. Orang motor kok jadi ada kertak-kertak dulu pernah nih ya, kertak-kertak di suara bujuk apalagi nih cowok gitu coy. Pas denger suara aneh dari motor, dari mesin itu kita kan kayak anjir apalagi nih gitu, harus ke bengkel lagi gitu, kalau harus nyeting lagi gitu cuy. Mending kalau kurang kenceng bautnya gitu, bah kalau ternyata kena lagi si sehernya, wah itu udah kayak anjir harus jajan lagi nih cok. Jadi intinya kita harus ngeluarin budget itu sekitar 3 bulan, 2 bulan sekali itu budget pasti keluar buat kayak ganti olinya juga mahal kayak gitu guys. Terus perawatan kayak membersihkan gitu cuy. Kalau kalian kemarin nanyanya aman sih buat harian sama buat touring, aman ya, enak cuy. Jadi kalau kalian berangkat touring, paling pulang touring ada yang aneh ya benerin lagi gitu cuy. Ini bersih banget rantai cok. Lupa belum dikasih ini ya pelumas tadi. Tapi kalau kalian sepertinya budgetnya minim cuy, kayak gimana ya, main mesin itu bisa dibilang jahat cuy ya. Kalau budget kalian minim cuma buat kayak ikut-ikutan doang dan uangnya pas-pasan, mending nggak usah deh guys, nggak usah bore up ya, mending standar-standar aja gitu cuy. Soalnya kalau kalian maksain buat bore up juga, nah itu kayak kita tuh tersiksa dengan nanti perawatannya gitu. Kecuali kalian emang mekanik atau budget kalian gede, ya boleh di bore up gitu guys. Yang kedua itu setelah kalian perhatikan pergantian oli sama bensin, itu yang kedua itu adalah di kompresi ya cuy. Jadi kalian pilih mekanik yang emang benar-benar udah tahu gitu cuy untuk cara mengatur kompresi biar stabil. Biasanya di 10,5 banding 1 ya. Pilihlah mekanik yang emang benar-benar bisa kan kalian percaya dan udah banyak menangani motor-motor bore up gitu cuy. Nah itu juga cukup berpengaruh ya ke si bore up aman apa enggak. Terus yang terakhir si pengatur bahan bakar, kalian harus benar-benar tahu mekanik juga yang bisa nyeting. Kalau di motor injeksi itu nyeting ECU ya, kalau di motor karburator berarti cara ngatur main top, main jetnya gitu cuy. Harus benar-benar diperhatikan juga. Assalam. Itu ya cuy. Jadi motor bore up itu kalau gue simpulin ya cuy, sekarang sebenarnya main motor bore up itu aman-aman aja, asal perhatikan beberapa hal tadi. Kalian harus rajin sering ganti oli, servis gitu ya, itu motor bakal aman. Terus yang kedua nyari mekanik yang emang bisa nyeting rasio kompresi dengan benar. Dan yang terakhir mungkin si settingan di bensin ya, kayak ECU-nya itu ECU sama karburator. Kalau karburator, kalau ECU gitu cuy. Nah itu harus benar-benar yang nyetingnya itu udah paten kali cok, paten kali. Nah itu ya, jadi kalian harus benar-benar nyari mekanik yang handal intinya gitu cuy. Jadi jangan asal bore up di mana gitu cuy. Jadi kalian harus benar-benar di tempat bore up yang emang udah terpercaya banget gitu guys. Mungkin itu sih ya beberapa hal yang perlu diperhatikan dan udah gue jelasin. Kalau dibilang aman, gue bisa bilang aman, asal perhatikan beberapa hal tadi gitu guys. Oke, mungkin sekian dulu ya, sekian tentang apakah motor bore up 68 itu aman apa enggak. Kalian bisa dengerin penjelasan gue tadi. Dan kalau asal-asalan, saran gue mendingan kalian jangan bore up dulu ya, nunggu
budget kalian emang benar-benar harus ada double kalau punya motor bore up itu guys. Kalau kalian punya 10 juta mungkin bisa bore up ya, 5 juta buat bore up dan 5 juta lagi buat nanti hal-hal yang tidak terduga gitu guys. Oke, mungkin sekian dulu ya, gue udah sampai nih cuy, kita ngops dulu anjay. Oke, terima kasih yang udah nonton, see you, bye bye, boom.